Disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya terlalu banyak kalangan para malaikat hari ini yang mengiringi jenazah Tha'labah bin Abdurrahman. Jadi luar biasa kecintaan kalangan para sahabat terhadap baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan ada salah satu kisah yang sangat masyhur, yakni kisah seorang pemuda yang usianya sekitar 14 tahun atau sekitar 15 tahun umurnya. Namanya Tha'labah bin Abdurrahman radhiyallahu anhu. Ini adalah seorang pemuda yang usianya sekitar 14 dan 15 tahun. Tapi kecintaannya terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat luar biasa sekali. Sampai Tha'labah bin Abdurrahman radhiyallahu anhu ini, dia setiap hari itu duduk, tinggal dan bahkan tidur di salah satu pojok yang mengarah ke pintu Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia sangat berharap bahwa ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuka pintu rumahnya, maka Tha'labah bin Abdurrahman lah yang pertama kali melihat wajah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang sempurna, tidak ada sekalipun kekurangan Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau kita berbicara dari sisi fisik, dijelaskan oleh kalangan para ulama, sungguh wajah Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih bercahaya, lebih berseri-seri dibandingkan dengan cahaya bulan purnama. Sampai-sampai kemudian mereka menggambarkan kalaulah Nabi Yusuf alaihi salam ketika kemudian dia lewat, maka para wanita-wanita Mesir saat itu ketika mereka sedang mengiris-ngiris buah, kemudian mereka tanpa sadar mengiris tangan-tangan mereka, lantaran mereka takjubnya melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam. Maka dijelaskan oleh kalangan para ulama, sesungguhnya antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Yusuf alaihi salam masing-masing telah diberikan 10 hijab di antara mereka. Hanya saja bedanya Nabi Yusuf alaihi salam 10 hijabnya itu telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Hingga kemudian manusia itu takjub dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam. Sampai wanita Mesir itu tanpa sadar mereka mengiris-ngiris tangan mereka. Maka para ulama mereka menjelaskan sesungguhnya hijab Nabiullah sallallahu alaihi wasallam dibuka itu baru 1. 9-nya itu nanti dibuka di padang mahsyar, di akhirat kelak. Maka sekiranya hijab Nabiullah sallallahu alaihi wasallam itu dibuka sebagaimana dibukanya hijabnya Nabi Yusuf alaihi salam, maka manusia itu tidak akan mengiris tangannya, tetapi sungguh mereka itu akan mengoyak-ngoyak jantungnya lantaran takjubnya dengan ketampanan Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sesungguhnya Allah telah menjaga Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang memandanginya agar kemudian mereka tidak memandanginya sebagaimana para wanita itu memandangi Nabi Yusuf alaihi salam dengan penuh syahwat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Siapapun yang memandang wajahnya, maka yang dia dapatkan bukanlah syahwat dunia, bukanlah karena syahwat yang ada di dalam dirinya, kecuali rahmat ketika dia memandang wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah kegembiraan dari Tha'labah bin Abdurrahman, setiap hari dia bisa melihat wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang pemuda yang usianya sekitar 14-15 tahun. Dan Tha'labah bin Abdurrahman ini adalah seorang pemuda yang setiap kali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam punya hajat, maka Tha'labah bin Abdurrahman inilah yang disuruh untuk kemudian menunaikan setiap hajat-hajat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Tha'labah bin Abdurrahman untuk menunaikan salah satu hajat beliau di ujung kota Madinah. Maka pergilah Tha'labah bin Abdurrahman ini. Cirinya Tha'labah bin Abdurrahman itu ketika dia jalannya itu dengan jalan yang begitu cepat. Kalau ditanya oleh kalangan para sahabat, "Wahai Tha'labah bin Abdurrahman, mengapa jalanmu itu begitu cepat?" Maka dia akan menjawab, "Sesungguhnya aku ingin cepat-cepat menunaikan hajat yang diperintahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadaku agar aku bisa kembali dan melihat lagi wajah Nabiullah sallallahu alaihi wasallam." Maka pergilah Tha'labah bin Abdurrahman. Tapi di tengah perjalanan ketika dia melewati gang-gang kota Madinah, dia melewati sebuah rumah, ya taulah rumahnya orang dulu bagaimana. Rumah ya tersebut saja pondok-pondok lah. Maka ketika dia lewat, maka datanglah angin menerpa rumah itu, kemudian terbuka pintu rumahnya, dan kemudian ada seorang wanita yang sementara mandi di situ, kemudian tersingkap kain
kamar mandinya. Sehingga tanpa sadar karena saking kencangnya angin itu, maka memalingkan pandangan Thalabah bin Abdurrahman. Tanpa sadar melihat aurat wanita yang sementara mandi. Pandangannya hanya satu kali pandangan tanpa sadar. Tetapi apa yang disampaikan oleh Thalabah bin Abdurrahman? Ini baginda Nabi SAW telah memerintahkan aku untuk menunaikan hajatnya. Tapi kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sungguh aku sangat malu kepada Allah dan Rasulnya. Ini baginda Nabi SAW memerintahkan aku untuk menunaikan hajatnya, tetapi justru Thalabah bin Abdurrahman bermaksiat kepada Allah dan kemudian mengkhianati baginda Nabi SAW. Padahal ini pandangan satu kali. Wajah ini adalah wajah yang setiap hari memandang Nabiullah Muhammad SAW. Tapi hari ini Thalabah bin Abdurrahman melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini bagi Thalabah bin Abdurrahman. Maka apa yang dilakukan oleh Thalabah bin Abdurrahman, para hadirin sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, maka pergilah dia berjalan tanpa arah. Maka beberapa hari, sehari, 2 hari, 3 hari dia tidak kembali. Maka dalam waktu beberapa hari, baginda Nabi SAW mencari Thalabah bin Abdurrahman. Coba kalian cari Thalabah bin Abdurrahman. Dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemungkinan jangan sampai dia pergi main-main bersantai-santai atau bagaimana ya Rasul. Maka dicarilah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lainnya. Tapi mereka kemudian tidak menemukan Thalabah bin Abdurrahman di kota Madinah. Maka turunlah malaikat Jibril alaihi salam menyampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada sahabatmu di sana, ada umatmu yang setiap hari dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunan kepada Allah. Pergilah engkau, dia posisinya di antara bukit antara Mekah dan Madinah. Maka baginda Nabi SAW itu beliau tahu bahwa itu adalah Thalabah bin Abdurrahman radhiyallahu anhu. Maka diperintahkanlah baginda Nabi SAW memerintahkan sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Maka mereka pergi mencari Thalabah bin Abdurrahman sebagaimana petunjuk dari baginda Nabi SAW. Maka ketika mereka tiba di bukit itu, mereka melihat seperti ada sesuatu yang merayap dari jarak jauh. Ketika mendekat ternyata seorang pengembala yang sementara mengembalakan gembalaannya. Maka mereka bertanya, apakah engkau melihat seorang anak-anak muda yang usianya sekitar 14 tahun, 15 tahun, ciri-cirinya itu periang? Kenapa Thalabah bin Abdurrahman itu periang? Karena dia sering diperintahkan oleh baginda Nabi SAW dan sering melihat wajah Nabi SAW. Makanya orangnya periang. Tetapi disampaikan oleh pengembala itu bahwa saya tidak melihat ciri-ciri seperti itu, kecuali aku melihat seorang pemuda yang usianya sekitar 14 tahun, ya seusia itu, tapi wajahnya bukan periang, setiap hari itu mengeluarkan air mata. Wajahnya itu wajah yang sedih. Dan setiap sore maka dia akan turun dari atas bukit itu meminta air susu dari gembalaanku. Kalau Anda ingin menemui orang itu, tunggulah sebentar. Menjelang maghrib, dia akan turun meminta air susu dari gembalaanku. Dan menunggulah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, maka tidak lama turunlah seorang pemuda itu. Dan mereka tahu bahwa itu adalah Thalabah bin Abdurrahman. Maka setelah kemudian mereka tahu Thalabah bin Abdurrahman, maka mereka memanggil, wahai Thalabah bin Abdurrahman, kesinilah, sesungguhnya baginda Nabi SAW mencarimu. Maka gemetar itu Thalabah bin Abdurrahman. Apakah telah turun sebuah ayat bahwa Thalabah bin Abdurrahman telah melakukan maksiat? Ketakutan dia karena dicari oleh baginda Nabi SAW. Maka disampaikan oleh 2 sahabat terkemuka ini, kami sungguh tidak tahu apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul SAW mencarimu karena beberapa hari ini engkau kemudian belum kembali. Maka gemetar ketakutan itu Thalabah bin Abdurrahman. Maka karena kondisinya sudah terhitung 40 hari di atas bukit itu, dia tidak berani menemui baginda Nabi SAW. Hanya karena bagi Thalabah bin Abdurrahman telah melakukan satu maksiat, yaitu memandang aurat wanita, itu pun tanpa sengaja. Tapi dia sangat malu sekali kalau wajahnya itu yang tiap hari dia melihat wajah Nabi SAW. Hari ini Thalabah bin Abdurrahman telah melakukan maksiat, melihat lagi wajah Nabi SAW. Sungguh luar biasa kecintaan kalangan para sahabat itu. Maka karena kondisinya yang sudah drop, yang sudah
yang sudah parah, maka kemudian mereka merangkul Tha'labah bin Abdurrahman ini, mereka membawa di rumah orang tuanya Tha'labah bin Abdurrahman. Mereka membawanya. Maka pergilah dua orang para sahabat ini menyampaikan kepada baginda Nabi SAW, sesungguhnya kami telah menemukan Tha'labah bin Abdurrahman dan kami menempati dia ada di rumah orang tuanya. Maka Rasulullah SAW pergi mengunjungi Tha'labah bin Abdurrahman, kemudian mengangkat karena kondisinya yang sudah terbaring, kondisi yang sudah parah. Maka baginda Nabi SAW mengangkat kepala Tha'labah bin Abdurrahman, kemudian meletakkannya di atas pangkuannya. Maka diturunkan lagi oleh Tha'labah bin Abdurrahman. Diangkat lagi, diturunkan lagi oleh Tha'labah bin Abdurrahman. Beliau menyampaikan, sungguh kepala ini ya Rasul, wajah ini tidak layak berada di pangkuanmu. Mengapa engkau wahai Tha'labah bin Abdurrahman bersikap demikian? Maka diceritakanlah Tha'labah bin Abdurrahman mengenai apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu sampai kemudian dia bersikap demikian. Maka baginda Nabi SAW menyampaikan, terus apa yang engkau inginkan wahai Tha'labah bin Abdurrahman? Maka dia menginginkan supaya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan dia meminta agar Rasulullah SAW meridhoinya. Maka baginda Nabi SAW menyampaikan, wahai Tha'labah bin Abdurrahman, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Dan begitu pun juga aku telah meridhoimu wahai Tha'labah bin Abdurrahman. Maka tidak lama itu Tha'labah bin Abdurrahman menyampaikan kepada baginda Nabi SAW, ya Rasul, sesungguhnya aku merasakan seperti ada sesuatu yang merayap di ujung kakiku. Maka baginda Nabi SAW menyampaikan, sesungguhnya itu adalah sakarat. Maksudnya kondisi sakaratul maut. Karena perjalanan roh itu dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Maka ditalkinlah, diajarkan kalimat talqin, dituntun oleh baginda Nabi SAW. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah SAW. Maka itulah ucapan terakhir dari Tha'labah bin Abdurrahman, dituntun oleh manusia terkemuka, manusia agung yang baginda Nabi SAW. Maka ketika beliau wafat, maka segera kemudian dimandikan jenazahnya, dibungkus jenazahnya, kemudian disolati, diurus oleh baginda Nabi SAW dan kalangan para sahabatnya. Maka ketika kemudian jenazah itu dihantarkan ke tempat pemakamannya Tha'labah bin Abdurrahman, maka baginda Nabi SAW itu tidak berjalan seperti ini. Tidak berjalan seperti ini. Kecuali beliau itu mengangkat tumitnya. Mengangkat tumitnya seperti inilah perjalanannya baginda Nabi SAW. Mengangkat tumitnya ini. Maka bertanya-tanyalah kalangan para sahabat, ya Rasul, mengapa engkau berjalan seperti itu? Dan kami tidak pernah menyaksikan engkau berjalan seperti itu. Maka disampaikan oleh baginda Nabi SAW, sesungguhnya terlalu banyak kalangan para malaikat hari ini yang mengiringi jenazah Tha'labah bin Abdurrahman. Dan menghantarkan roh Tha'labah bin Abdurrahman. Para hadirin sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah luar biasanya kalangan para sahabat. Bahwa ternyata bukti cinta kita kepada baginda Nabi SAW bukan hanya dari sisi ucapan saja, tapi akan tergambar dari perbuatan. Bahwa sungguh para pecinta-pecinta baginda Nabi SAW yang kedua adalah mereka tidak akan mengkhianati baginda Nabi SAW. Bagaimana bentuk pengkhianatan mereka itu? Yakni mereka mengaku mencintai baginda Nabi SAW. Mereka mengaku umatnya Nabiullah SAW. Tetapi di satu sisi kemudian mereka melakukan maksiat di sana sini. Mereka meninggalkan apa-apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Nah ini Tha'labah bin Abdurrahman dalam kajian-kajian fikih pun sebenarnya tidak terhitung sebagai dosa. Tapi bagi Tha'labah bin Abdurrahman ini adalah dosa bagi dia, aib bagi dia. Lantas pertanyaannya bagaimana dengan kita? Sungguh cinta itu sebenarnya menghantarkan seseorang takut dan khawatir mengkhianati terhadap orang yang ia cintai. Samalah kalau misalkan kita cintai ibunda kita, ibu kita. Itu kalau ada sesuatu aib, mungkin ada si A misalkan, dia melakukan perbuatan, kemudian ditahu oleh ibundanya. Itu kan malu sekali ibunya itu. Dan anak ini, dan ada juga seorang anak yang takut melakukan hal-hal yang dilarang oleh ibunya karena dia khawatir jangan sampai dia mempermalukan orang tuanya. Gitu. Lantas bagaimana dengan baginda Nabi SAW? Jangan sampai kemudian kita mengaku mencintai Nabiullah SAW, tetapi di satu sisi kemudian kita senantiasa melanggar berbagai aturan Allah, tidak
sesuai dengan sunnah-sunnah baginda Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam.